Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Siska Omesyatun, NPM 19 10 30 11 16, kelas 4C Prodi BBSI Universitas Tidar Magelang. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembahasan materi pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apa sih yang akan kita pelajari dari materi kodrat bahasa? Dengan menggunakan bahasa dapat menjadikan kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Akan tetapi, dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti, binatang tidak dapat berbahasa seperti manusia. Pasti akan timbul berbagai pertanyaan dari teman-teman. Nah, karena berbagai bahasa manusia dan juga bahasa binatang berbeda, maka ada ciri-ciri bahasa manusia yang membedakannya dengan bahasa binatang. Lalu, apa saja yang membedakannya? Ciri-ciri bahasa manusia yang membedakan dengan bahasa binatang yaitu ada 8. Yang pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan terhadap struktur. Dalam suatu kalimat terdiri atas suatu susunan kata yang teratur sehingga membentuk struktur tertentu. Contohnya, Anissa membawa novel yang berjudul Pinkan Melipat Jarak. Dari contoh kalimat tersebut, secara kategori terdiri atas frasa nomina, frasa verba, dan juga frasa nomina. Sedangkan secara fungsi terdiri atas subjek, predikat, dan juga objek. Namun secara peran terdiri atas pelaku, aktif, dan juga penderita. Ciri yang kedua yaitu bahasa manusia digunakan secara kreatif. Maksudnya yaitu yang pertama, satu maksud dapat disampaikan dengan berbagai tuturan. Yang kedua, satu tuturan dapat digunakan untuk mencapai berbagai maksud. Yang ketiga, dari jumlah alfabet dan bunyi bahasa yang terbatas, manusia dapat menghasilkan ribuan kosakata dan juga kalimat. Yang keempat, manusia dapat menciptakan sendiri bahasanya, seperti bahasa Esperanto untuk percakapan internasional. Ciri yang selanjutnya yaitu ciri yang ketiga. Bahasa manusia dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai peristiwa. Maksudnya, bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang telah lalu dan juga peristiwa yang akan datang. Bahasa juga dapat digunakan untuk menyatakan peristiwa imajinatif. Ciri yang keempat yaitu bahasa manusia memiliki struktur ganda. Maksud dari struktur ganda ini yaitu bahasa memiliki struktur ganda, yaitu struktur batin atau deep struktur dan juga struktur lahir atau surface struktur. Struktur batin adalah struktur yang mendasari kalimat, sedangkan struktur lahir adalah struktur yang tampak, baik berupa bunyi maupun tulisan. Terdapat 4 jenis struktur ganda, yaitu yang pertama, suatu kalimat dapat terdiri atas satu struktur lahir dan juga satu struktur batin. Yang kedua, suatu kalimat dapat terdiri atas satu struktur lahir dan juga dua struktur batin. Yang ketiga, yaitu suatu kalimat dapat terdiri atas dua struktur lahir dan juga satu struktur batin. Yang keempat, dua kalimat yang tampak berstruktur lahir sama ternyata berbeda struktur batin. Ciri yang selanjutnya yang kelima, yaitu bahasa manusia diperoleh secara turun-temurun. Maksudnya yaitu bahasa diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya untuk mencegah suatu kepunahan bahasa. Oleh karena itu, kita masih bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia yang usianya sudah ratusan tahun sejak beberapa generasi sebelum kita. Ciri yang keenam yaitu bahasa manusia bersifat arbitrter. Maksud dari bahasa manusia bersifat arbitrter yaitu karena tidak ada hubungan langsung antara nama dan juga objek nama tersebut. Misalnya antara kata sepeda dan juga benda sepeda yang beroda dua. Sebagai konsekuensinya, bahasa harus bersifat konvensional, sehingga suatu masyarakat memiliki pengetahuan yang sama terhadap sistem tanda dalam bahasa mereka. Hal ini penting agar bahasa dapat memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Ciri yang selanjutnya yang ketujuh yaitu bahasa manusia memiliki pola dualitas.
Maksud dari bahasa manusia memiliki pola dualitas yaitu bunyi-bunyi bahasa yang tidak bermakna sebelum digabungkan berdasarkan kaidah bahasa tertentu. Contohnya bunyi huruf S, bunyi huruf A, bunyi huruf Y, dan juga bunyi huruf A. Dari bunyi bahasa itu tidak bermakna, akan tetapi akan bermakna jika bunyi bahasa itu digabungkan dan juga menjadi kata saya, maka akan memiliki makna. Yang ciri selanjutnya yaitu yang ke-8. Bahasa manusia memiliki semantisitas. Maksudnya yaitu ketika suatu hal, konsep, peristiwa diberi nama itu akan merujuk kepada konsep benda itu meskipun faktanya suatu benda dengan nama itu tidak memenuhi syarat disebut nama itu. Contohnya, kelinci berkaki 4 dan berbulu. Jika suatu ketika kita melihat suatu kelinci di jalan dengan memiliki kaki 2 dan juga tidak berbulu, maka kita tetap menamainya kelinci. Sekian hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi Kodrat Bahasa. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.